Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 3 April 2022, saya akan mulai berbicara mengenai Paskah dengan tema mujizat Paskah akhir zaman. Saudara, ini sangat penting untuk kita ketahui. Paskah di akhir zaman itu menyelamatkan siapa dari bahaya apa? Kalau mujizat Paskah pada zaman Musa itu membelah laut Tebero, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, dari kejaran Fir'aun. Jadi mujizat Paskah pada zaman Musa itu adalah membelah laut Tebero, tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 16 sampai 31. Tetapi saya beritahu saudara, di akhir zaman ketika Paskah terakhir terjadi nanti, saudaraku, ini mujizatnya begitu luar biasa. Menyelamatkan siapa dari siapa, saudaraku? Paskah di akhir zaman ini menyelamatkan gereja Tuhan dari seluruh penjuru bumi dari bahaya masa antikris. Ini Paskah akhir zaman. Kalau Paskah pada zaman Musa itu mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Paskah di akhir zaman ini menyelamatkan jemaat Tuhan, orang-orang percaya dari seluruh penjuru bumi, dari berbagai gereja yang standar imannya sesuai dengan kualitas yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka kepada jemaat-jemaat yang sedemikian Tuhan akan selamatkan lewat Paskah akhir zaman. Saudaraku, adapun mujizat Paskah akhir zaman itu adalah dahsyat sekali, yaitu harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dibawa langsung lari kepada Allah dan ketahatannya, dan juga pengungsian, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Peugo, dibawa lari ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Saudaraku, di mana ketika 1260 hari itu nanti dunia akan dilanda masa yang sangat mengerikan, sangat sadis, sangat brutal. Itulah masa antikris yang lamanya Alkitab menulis sebagai 1260 hari. Kalau Wahyu pasal 13 menulis sebagai 42 bulan. Kalau nubuatan dalam kitab Daniel 9:27 itu pertengahan 7 masa. Kalau Wahyu pasal 11 menulis sebagai 1260 hari atau juga 42 bulan, atau kalau di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi masa antikris itu lamanya nanti 3,5 tahun. 5 kali Alkitab mencatat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menyelamatkan umat Tuhan dari bahaya masa antikris ini, maka saudaraku akan diadakan oleh Tuhan Paskah terakhir nanti, saudaraku. Paskah yang menyelamatkan jemaat Tuhan dari bahaya masa antikris yang melanda bumi, saudaraku. Jadi luar biasa sekali. Kalau di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-8, ini setelah makan daging domba Paskah dan sayur pahit, saudaraku, kemudian mereka lari, kemudian diselamatkan. Saudaraku, bangsa Israel itu mengungsi, kemudian diselamatkan dengan mujizat terbelahnya lautan Tebero. Saudaraku, kita akan membaca ini ciri Paskah zaman Musa, saudaraku. Keluaran pasal 12 ayat 8 saja, saudara, kita akan baca. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Saudaraku, ini ciri Paskah zaman Musa. Saudaraku, kemudian di akhir zaman ini, setelah ada berita tentang harpazo, ketetapan masa tentang harpazo dan pengungsian, itu terjadinya di Wahyu pasal 10, ketika seorang malaikat yang kuat turun dari langit. Saudaraku,
kemudian suaranya bagaikan singa yang disahuti oleh ketujuh guru. Saudaraku, pada saat itu diberitakanlah hari H, masa harpaso, masa pengungsian. Nah, saudaraku, pengungsian di akhir zaman yang bertujuan untuk menghindarkan jemaat dari bahaya masa antikris ini, saudaraku, diberitakannya di Wahyu pasal yang ke-10, ketika malaikat yang turun dari surga, saudaraku, digambarkan memegang gulungan kitab kecil itu. Saudaraku, di akhir zaman setelah berita harpaso dan pengungsian diberitakan, maka kemudian Yohanes ini juga memakan gulungan kitab yang terasa manis di mulut dan pahit di perut. Saudaraku, jadi ini hampir sinkron sama dengan Keluaran pasal 12 ayat 8 tadi. Kalau Keluaran pasal 12 ayat 8 itu mereka makan daging domba Paskah, kemudian memakan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Tetapi ketika Paskah terakhir nanti disuarakan, saudaraku, oleh pemberitaan malaikat yang turun dari surga itu, saudaraku, kemudian yang diteruskan oleh ketujuh guru, ketujuh bintang itu, saudaraku, maka kemudian ada peristiwa Yohanes ini, saudaraku, memakan gulungan kitab yang terasa manis di mulut dan pahit di perut. Ini artinya apa? Saudaraku, manis di mulut dan pahit di perut. Saudara, kalau kita sekarang tidak seperti itu ya, saudaraku, pahit ya di mulut, kalau di perut itu mulas, sakit, saudaraku. Tetapi ketika kitab Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 11 ini digenapi, saudaraku, itu gulungan kitab itu terasa manis di mulut tetapi pahitnya di perut. Ini artinya apa, saudaraku? Berita tentang pengungsian, berita tentang Paskah terakhir, mujizat Paskah terakhir yang membawa jemaat itu nanti harpazo, diangkat, dibawa lari kepada Allah dan ketatannya, itu yang ruang Maha Kudus. Kemudian jemaat yang mencapai ruang kudus itu diungsikan, Peugo, Wahyu pasal 12 ayat 6 ayat 14. Saudaraku, ketika berita itu disampaikan itu manis, saudaraku, enak bener kita dengar, saudaraku. Kita diselamatkan seperti itu, luar biasa. Kita menggebu-gebu, bergejolak, saudaraku, roh kita, saudaraku. Tetapi berita ini akan membawa proses dalam hidup saudara. Saudaraku, ini menjadi satu kenyataan pahit, membawa proses dalam hidup saudara. Ketika memberitakan hal ini, mungkin saudara akan ditolak, saudara akan menjadi orang yang dianggap aneh dan lain sebagainya. Saudara, ketika memberitakan mengenai pengungsian, mengenai harpazo ini, saudaraku, yang akan terjadi setelah kita masuk dalam kegenapan kitab Wahyu, tepatnya di pertengahan kegenapan kitab Wahyu itu, gereja akan diharpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Itu yang ruang Maha Kudus, yang ruang kudus itu akan diungsikan. Saudara, ketika membawa berita ini, saudaraku, ini kenyataan pahit. Bisa jadi kemudian kita menjadi dipinggirkan, saudaraku, tidak dipedulikan, dianggap berita aneh, saudaraku. Berita Paskah seperti itu, saudaraku, rasanya itu manis di mulut dan pahit di perut, saudaraku. Gulungan kitab yang dimakan oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 10. Saudara, bayangkan toh, saudaraku, gulungan kitab kok dimakan, ya, saudaraku. Saya ingat dulu waktu masih kecil itu, saudaraku, saking nggak mau belajarnya kadang ya, saudaraku. Tetapi dulu ya nilai saya itu tetap bagus ya, saudaraku, meskipun nggak belajar, saudaraku. Karena malas belajar, saudaraku, kadang ayo itu dibakar aja nanti kita makan, supaya nanti kita bisa ingat, saudaraku. Jadi buku yang di dalamnya ada rumus-rumus itu kita pernah, saudaraku, dibakar kemudian diminum. Itu konyol ya, saudaraku, waktu kecil, bodoh, belum begitu mengerti, saudaraku. Ini rupanya apa, saudaraku, yang dimaksud dengan memakan gulungan kitab itu adalah mendengar, kemudian, saudaraku, mempribadikan
dan melakukan. Saudaraku, ini memakan gulungan kitab. Itu artinya mendengar, mempribadikan, dan melakukan apa yang kita dengar. Itu rasanya manis, enak bener kalau sedang kita dengar berita tentang harpazo. Wah, nanti kita akan diselamatkan. Kita dengar berita tentang pengungsian, tentang PBB. Wah, luar biasa, nanti kita akan diselamatkan dengan cara yang dahsyat seperti Filipus. Saudaraku, dibawa dari Gaza ke Asdod dengan mujizat yang luar biasa, seperti Elia dari puncak gunung Karmel ke Yisrael dalam waktu sekejap. Kita akan mengalami peristiwa yang dahsyat. Ini sukacita banget, manis banget berita ini, saudaraku. Tapi ini, ingat, ini akan menimbulkan proses. Ketika ini kita sampaikan, saudara sampaikan, dan itu saudara kerjakan juga nanti, saudaraku, ini akan menimbulkan proses yang pahit. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 8-11. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ini malaikat sang surya, saudaraku, yang saya kemarin sampaikan, ini munculnya di Wahyu pasal 10. Jadi ketika kegenapan kitab Wahyu itu mulai digenapi di Wahyu pasal 1, ini belum menyatakan diri, saudaraku. Malaikat sang surya ini yang dikatakan di sini, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Ini malaikat sang surya, saudaraku. Ini nanti dalam dimensi lain. Kalau yang 7 guru itu manusia hidup, saudaraku. Makanya sahut menyahut di dalam alam makrifat yang luar biasa nanti ketika itu terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat yang ke-9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Saudaraku, proses firman Tuhan itu seperti itu, saudara. Jadi ketika saudara mendengar berita tentang harpazo, kita akan diselamatkan dari bahaya antikris dengan cara harpazo. Oh, luar biasa senangnya, saudaraku. Saudara mendengar berita tentang pengungsian, kita akan diungsikan dengan cara yang dahsyat, kuasa Tuhan yang luar biasa dengan 2 sayap burung nasar. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 itu sukacitanya luar biasa sekali. Tetapi ketika itu nanti dipraktekkan, saudaraku, ini akan menimbulkan proses yang berat, proses yang pahit. Jadi ketika saudara mengikuti kegerakan kitab Wahyu seizin Tuhan, saudara mengalami proses. Saudara jangan mundur. Itulah proses ketika saudara seperti ini dikatakan, saudara memakan gulungan kitab. Saudara sedang mempribadikan firman. Ayat 10 saya bacakan dari Wahyu pasal 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Nah, jadi untuk melakukan firman Tuhan ini, saudaraku, bahkan firman Tuhan secara umum, tidak hanya firman Tuhan mengenai pasca akhir zaman, mengenai mujizat harpazo dan pengungsian ini, saudara, bukan firman apa saja. Ketika itu saudara dengar, saudara mendengar pembukaan rahasia firman dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas yang dibukakan rahasianya, itu hati saudara seperti berkobar-kobar begitu, senang sekali. Tetapi ketika firman itu saudara kerjakan, saudara imani, itu akan menimbulkan proses pahit di dalam perutmu. Ini proses firman Tuhan. Jadi saudara ketika diproses oleh firman Tuhan, jangan mundur, saudaraku. Saudara harus tetap maju, tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan saudara tetap menanti kegenapan dari kegerakan kitab Wahyu ini dengan sabar, tentunya dengan menjaga kekudusan, dan kita bekerja melakukan segala sesuatu menurut porsi kita masing-masing.
Ayat yang ke-11 dari Wahyu pasal 10. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Saudaraku, jadi ini satu ciri persamaan dari Paskah zaman Musa, itu memakan daging domba Paskah, kemudian makan dari roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Kemudian Paskah terakhir di akhir zaman itu, saudaraku, ditandai dengan Yohanes, ini digambarkan memakan gulungan kitab. Ini nanti menunjuk hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Ketika nanti proses ini digenapi, mereka itu laksana Yohanes ini memakan gulungan kitab, artinya mempribadikan, mewujudkan harpazo dan pengungsian itu menjadi sesuatu yang nyata. Itu sesuatu yang pahit betul, saudaraku. Kalau kita mendengarnya, saudaraku, itu enak betul, saudaraku, luar biasa, membuat kita bergairah. Tetapi ketika proses itu nanti terjadi, ini menimbulkan rasa pahit yang luar biasa. Bagaimana tidak? Ketika proses harpazo itu terjadi, itu ada 2 orang di tempat tidur, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Makanya proses itu betul-betul pahit, saudaraku. Kadang menjadi beda antara suami dan istri mengenai hal ini, antara seorang bapak dengan anaknya menjadi beda, saudaraku, karena proses firman Tuhan ini, saudaraku. Tetapi kiranya saudara bertumbuh bersama-sama sehingga semua keluarga saudara, bahkan kita semua, bisa diselamatkan ketika harpazo dan peugo dan pengungsian itu terjadi. Jadi saudaraku, ini saya akan sampaikan kepada saudara mengenai mujizat Paskah akhir zaman. Kalau Paskah pada zaman Musa itu mujizatnya membelah laut Teberau. Saudaraku, kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 16 dan selanjutnya. Ini Paskah zaman Musa. Tujuannya apa? Melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, dari kejaran Fir'aun. Jadi ada perbudakan di tanah Mesir, kemudian setelah itu ketika bangsa Israel itu hendak mengungsi pun, itu masih dikejar oleh Fir'aun, mau dibunuh, dihabisi, sebetulnya seperti itu. Tetapi Tuhan menolong, mengadakan mujizat besar, yaitu terbelahnya laut Teberau. Sudah, kita akan baca Keluaran pasal 14 ayat 16 dan selanjutnya. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Jadi sekalipun sepertinya mereka mengizinkan bangsa Israel itu pergi, saudaraku, tapi mereka masih emosi, saudaraku. Mesir dan Fir'aun itu masih emosi. Lanjut, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel itu berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka.
ayat yang ke-23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat yang ke-27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air laut itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Amin. Saudaraku, jadi ini mujizat yang terjadi pada Paskah, pada zaman Musa. Setelah Paskah, mereka memakan daging domba Paskah, kemudian makan roti tidak beragi bercampur dengan sayur pahit, saudaraku. Maka kemudian terjadilah mujizat ini. Ketika mereka terpojok, mereka dibukakan oleh Tuhan dengan membelah laut Teberau. Jadi mujizat Paskah pada zaman Musa itu terbelahnya lautan. Ya, ini dahsyat, saudaraku, luar biasa, lautan terbelah. Dan di kiri kanannya itu sebagai tembok, sebagai dinding yang menjulang begitu, saudaraku. Ini mujizat besar, dahsyat dan luar biasa. Ini Paskah pada zaman Musa. Saudaraku, tujuannya untuk apa? Menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Fir'aun. Kemudian di akhir zaman, saudaraku, ini Paskah akhir zaman ini menghindarkan jemaat dari bahaya masa antikris dan dari bahaya kejaran si naga merah padam. Wahyu pasal 12 itu ceritanya nanti, saudaraku, dinubuatkan, dikisahkan dalam Wahyu pasal yang ke-12. Jadi kalau yang pertama tadi, Paskah pada zaman Musa, itu menghindarkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, dari kebengisan Fir'aun. Maka Paskah terakhir, saudaraku, Paskah di akhir zaman itu menghindarkan jemaat dari bahaya masa antikris yang lamanya adalah 3,5 tahun. Jadi jemaat akan diselamatkan oleh Tuhan lewat Paskah terakhir itu. Mujizatnya apa, saudaraku? Kalau dulu itu mujizatnya membelah laut, saudaraku, kalau nanti di akhir zaman itu tidak seperti itu lagi, tetapi lebih dahsyat. Harpaso, ini orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya langsung, supaya jemaat terhindar dari bahaya masa antikris yang demikian brutal. Yang kedua, saudaraku, mujizat Paskah akhir zaman itu, saudaraku, pengungsian Peugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, ayat yang ke-14. Jemaat akan dipindahkan oleh Tuhan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Wahyu pasal 12 ayat 6. Jemaat akan dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan supaya jauh dari ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Dan kepada jemaat itu diberikan 2 sayap burung nasar yang besar supaya ia terbang. Artinya dengan kekuatan Tuhan pengungsian itu terjadi. Nah, nanti mujizat Paskah akhir zaman itu, saudaraku. Kalau dahulu itu membelah laut, saudaraku, tetapi di akhir zaman itu terbang dan diungsikan dengan cara yang dahsyat. Peugo, saudaraku, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Petomai. Wahyu pasal 12 ayat 14 itu dikatakan seperti itu. Jadi nanti betul-betul luar biasa, lebih dari
mujizat Paskah pada zaman Musa. Jadi sekali lagi, pada zaman Musa itu Paskah saat itu menghindarkan jemaat, saudaraku, menghindarkan bangsa Israel ini dari perbudakan di tanah Mesir dan bahaya keganasan kebrutalan Firaun. Tetapi Paskah di akhir zaman, saudaraku, ini akan membawa jemaat lepas dari bahaya masa antikris, dari bahaya antikris yang akan merajalela di bumi selama 3,5 tahun. Oleh karena itu perlu nanti diadakan Paskah akhir zaman, saudaraku, dan itu kejadiannya adalah di Wahyu pasal 10, ditandai dengan memakan gulungan kitab yang rasanya itu manis, tetapi di perut akan terasa pahit. Itu Paskah terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang kita akan membaca. Tadi sudah kita baca, ini Paskah zaman Musa. Itu Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, dari perbudakan Firaun. Sekarang di akhir zaman ini lewat kepemimpinan bintang-bintang Tuhan, saudaraku, makanya di Wahyu pasal 1 ayat 16 bintang-bintang Tuhan itu sudah dimunculkan oleh Tuhan. Itu akan dipakai oleh Tuhan seperti Musa, membawa jemaat-jemaat itu, saudaraku, lepas dari bahaya masa antikris yang lamanya 3,5 tahun atau 42 bulan. Saudaraku, jadi bintang-bintang Tuhan itu arahnya ke Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, lahirnya anak laki-laki yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Ketika jemaat Tuhan nanti diselamatkan dari bahaya masa antikris, ini arah kekristenan yang dibawa oleh 7 bintang, yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan yang terpilih, yang diurapi itu. Arahnya Wahyu pasal 12 ayat 5 itu. Paskah terakhir menyelamatkan jemaat dari bahaya masa antikris yang akan terjadi begitu mengerikan selama 42 bulan. Ketika itu terjadi, nanti jemaat sudah ada yang harpazo, ada yang diungsikan sesuai dengan kadar imannya. Ada pula yang tertinggal karena kanak-kanak rohani. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Kalau dulu yang dikejar itu Israel dan Musa, saudaraku, kemudian di Wahyu pasal 12 ini yang ditunggu, diburu oleh iblis itu siapa? Saudara, kita akan melihat. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Saudaraku, sampai ayat 2 dulu. Jadi nanti gereja di akhir zaman ini, saudaraku, lewat kepemimpinan bintang-bintang Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terpilih, jemaat-jemaat Tuhan itu akan dipersiapkan untuk mencapai kriteria rohani yang perfect, yang sempurna. Sehingga ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi, nanti jemaat-jemaat itu akan langsung bisa diangkat harpazo. Jadi lewat kepemimpinan bintang, hamba-hamba Tuhan yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 sebagai 7 bintang, itu jemaat akan dibawa ke arah kesempurnaan, yaitu terangkat harpazo, dibawa langsung lari kepada Allah dan ketahtanya. Kalaupun nggak bisa itu, ya paling tidak diungsikan peugo. Nah, itu hamba Tuhan di akhir zaman itu tugasnya seperti itu, mengarahkan jemaat, saudaraku. Mereka akan diberi tugas seperti Musa juga. Makanya 7 hamba Tuhan itu nanti menjadi pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudara, ini tugas bintang-bintang akhir zaman. Itu seperti Musa membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang itu akan membawa jemaat ke arah kesempurnaan. Sehingga ketika masa antikris itu terjadi, saudaraku, jemaat akan didapati memiliki iman yang terukur dan bisa harpazo. Nah, ini berita yang manis kalau didengar, tapi prosesnya ini berat. Saudaraku, ayo kita akan baca. Jadi kalau dahulu ini Musa menyelamatkan Israel, ya, saudaraku. Nah, di Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, 7 bintang gereja melalui kepemimpinan ke-7 bintang itu akan membawa jemaat dari seluruh penjuru bumi untuk
mencapai kriteria rohani yang ditetapkan oleh Tuhan sehingga bisa diangkat harpaso. Wahyu pasal 12 ayat 5. Ayat 3. Kalau dulu ini yang mengejar Musa. Yang mengejar Musa itu adalah Fir'aun, saudaraku. Di akhir zaman yang mengejar, yang menjadi penghalang dari terbentuknya jemaat-jemaat sempurna itu adalah naga merah padam. Kita akan lihat Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, kalau dahulu ini Fir'aun, saudaraku. Dahulu Fir'aun yang memiliki nafsu angkara, murka, hendak membinasakan Israel. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, yang menjadi penghalang terbentuknya gereja yang sempurna itu adalah si iblis, naga merah padam. Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Nah, hamba-hamba Tuhan yang disebut bintang tadi, saudaraku, akan membawa jemaat-jemaat itu menang, mengatasi kejaran iblis yang digambarkan seperti seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10 itu, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Amin. Ayat yang keempat ini, saudaraku, yang menjadi tujuan utama dari naga tua itu adalah anak laki-laki. Saudara, karena anak laki-laki ini yang nanti akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Ini menjadi pasukannya Tuhan, yang ketika Tuhan Yesus Kristus datang di Wahyu pasal 19, saudaraku, ini menjadi pasukannya Tuhan. Orang-orang yang harpazo itu, anak laki-laki itu, saudaraku, seperti dikatakan oleh Yudas bahwa Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudus, seperti wasiat Musa ketika mau meninggal. Dia memberi wasiat bahwa Tuhan itu datang di antara puluhan ribu orang kudusnya. Saudaraku, oleh karena itu ada orang-orang yang diharpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Itu orang-orang yang sempurna yang dipakai oleh Tuhan nanti menjadi pasukannya. Jadi disebut sebagai anak laki-laki yang menggembala segala bangsa dengan gada besi ini, yang diancam oleh iblis di akhir zaman. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Nah, kepada perempuannya, kepada gereja secara umum, si naga ini cuma berdiri. Pertamanya enggak ngejar yang perempuan itu, enggak. Yang mau dikejar, yang mau dihancurkan itu anak laki-lakinya. Orang-orang sempurna yang dilahirkan gereja. Eteken dalam bahasa Wahyu pasal 12 ayat 5 itu. Orang-orang sempurna yang dihasilkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Itu yang akan dicaplok oleh naga. Saudaraku, jadi ini ya, yang mengejar, kalau dahulu Fir'aun, sekarang yang mengejar di akhir zaman itu iblis. Konspirasi iblis dan antikris dan nabi palsu itu nanti menimbulkan konspirasi yang luar biasa, yang menghambat lahirnya orang-orang sempurna. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Melahirkan ini eteken, ya saudaraku. Eteken itu bisa melahirkan dalam arti anak, saudaraku, kemudian juga bisa dalam arti menghasilkan, saudaraku. Jadi gereja akhir zaman itu akan menghasilkan output jemaat-jemaat, saudaraku, akan memproduksi, akan menghasilkan jemaat-jemaat yang memiliki iman yang sempurna. Melahirkan, eteken dari bahasa asal tiktau, ya saudara, bukan tiktok, ya saudaraku. Itu artinya menghasilkan, ya saudaraku, seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, nah ini tujuan dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, itu membentuk jemaat sempurna yang
ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini digenapi, orang-orang itu akan langsung harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Ini tugas hamba-hamba Tuhan, bintang-bintang di akhir zaman. Itu tugasnya itu, membentuk orang-orang sempurna. Nah, kalau pada zaman kelahiran Tuhan Yesus, itu bintang Bethlehem itu, saudaraku, mengarahkan orang Majus kepada tempat di mana Tuhan Yesus Kristus dilahirkan. Di akhir zaman, saudaraku, bintang-bintang Tuhan itu akan membawa, saudaraku, jemaat-jemaatnya kepada arah kesempurnaan. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ayat yang keenam, nah ini yang belum sempurna, tetapi mencapai ruang kudus. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Saudaraku, ini yang kedua, yang mencapai ruang kudus itu lari, peogo, disempurnakan nanti di padang gurun, di padang pengungsian, taman padang pengungsian. Saya tidak mau menyebut tempat itu di mana, tetapi masih di bumi. Dipindahkan dengan cara apa? Dengan kuasa Allah. Seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod, seperti ketika Elia dipindahkan dari Gunung Karmel ke Yisrael dalam waktu sekejap. Itulah nanti yang akan membawa gereja Tuhan yang mencapai ruang kudus itu diungsikan ke satu tempat oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini yang mencapai ruang kudus itu nanti akan diungsikan. Jadi yang mengejar tadi sudah menjadi jelas. Kalau pada Paskah yang pertama itu Firaun, kemudian kalau di akhir zaman ini yang menjadi hambatan, yang mengejar itu adalah si iblis naga tua. Ayat yang ketujuh, saudaraku sudah perhatikan baik-baik. Ini ketika Tuhan menyelamatkan. Saudaraku, kalau yang pertama tadi langsung dibawa ya, saudaraku, caranya itu mujizatnya langsung dibawa, harpazo, naik, langsung dibawa ke tahta Allah. Dahsyat ini, lebih dahsyat dari dulu. Kalau yang dahulu cuma membelah laut Teberau, tapi di akhir zaman itu diangkat loh, saudaraku, terbang, naik, langsung dibawa ke tahta Allah. Yang mengungsi pun ini dahsyat. Seperti Filipus dari Gaza ke Asdod itu dahsyat. Dalam waktu seperti kilatan halilintar saja, saudaraku, dipindahkan ke satu tempat. Ini dahsyat. Lebih dahsyat dari ketika terbelahnya laut Teberau. Kalau dahulu yang diselamatkan cuma Israel, tapi di akhir zaman yang akan harpazo maupun peogo itu orang-orang percaya dari seluruh penjuru bumi. Makanya caranya dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian ayat yang ketujuh, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Kalau dahulu Firaun itu kemudian ditenggelamkan di laut Teberau, ya saudaraku. Tapi di sini, saudaraku, si iblis itu nggak bisa bertahan, tidak mendapat lagi tempat di surga, tidak bisa naik turun surga bumi. Ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal 12. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Jadi naga besar yang ditulis di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga itu iblis atau Satan, ditulis dalam ayat 9 ini diterangkan. Jadi itu bukan sesuatu yang lain, tapi itu iblis dan Satan. Naga itu, saudaraku, naga merah padam itu iblis Satan, bukan benda langit, saudaraku, tapi iblis Satan itu, saudaraku. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh penjuru bumi. Jadi iblis Satan itu menyesatkan seluruh penjuru bumi. Dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau dahulu ini Firaun ditenggelamkan di laut Teberau. Kemudian ayat yang ke-10, dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat yang ke-11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Kalau dahulu oleh
darah domba Paskah. Di kitab Keluaran pasal yang ke-12 tadi, oleh darah domba Paskah. Di akhir zaman oleh darah anak domba, oleh darah Tuhan Yesus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12, karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Amin, saudaraku. Ayat 12 ini, saudaraku, ketika nanti harpazo itu terjadi, iblis itu dicampakkan ke bumi, maka iblis melampiaskan kemarahannya, segala macam hawa nafsu kejahatannya di dalam satu masa, yaitu masa antikris yang lamanya 42 bulan. Masa pembinasa keji, kalau kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 27, itu di pertengahan ketujuh masa itu, saudaraku, muncul dia, saudaraku. Ayat yang ke-13, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkannya di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Ini cara penyelamatan kepada orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus. Itu diungsikan. Mujizatnya mereka diberi 2 sayap burung nasar, seperti Filipus dari Gaza ke Asdod, seperti Elia dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Dalam waktu sekejap ini dipindahkan kekuatan 2 sayap burung nasar ini. Ini mujizatnya seperti itu. Kalau yang anak laki-laki tadi, saudaraku, Wahyu pasal yang ke-12 ayat ke-5 tadi, itu mujizatnya langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dasar toh, saudaraku. Kalau dahulu itu membelah laut, ya saudaraku, lautan terbelah. Sekarang ini terbang, ya saudaraku. Dasar mana coba, saudaraku? Akhir zaman nanti akan terjadi seperti itu, lebih dahsyat mujizatnya dari mujizat Musa. Saudaraku, ayat yang ke-16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, jadi Paskah pada zaman Musa itu bertujuan menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir, dari keganasan, kekejian Fir'aun. Tetapi Paskah terakhir di akhir zaman itu, saudaraku, akan membawa jemaat itu, saudaraku, lepas dari bahaya masa antikris. Mujizatnya apa? Kalau dulu mujizatnya itu membelah laut Teberau. Kalau mujizat Paskah di akhir zaman itu, saudaraku, terbang, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Yang kedua, saudaraku, mujizatnya itu seperti yang dialami Filipus, seperti yang dialami Elia, dipindahkan dalam waktu sekejap, terbang dengan 2 sayap burung nasar. Itu mujizatnya, betapa dahsyat dan luar biasanya, saudaraku, ketika Tuhan menyelamatkan umatnya. Jadi Paskah pada zaman Musa itu menghindarkan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Paskah terakhir di akhir zaman itu, saudaraku, nanti tujuannya adalah menyelamatkan jemaat Tuhan dari bahaya masa antikris yang lamanya 1260 hari atau 3,5 tahun. Saudara, ada satu rahasia ini. Kalau Fir'aun dahulu itu tenggelam di laut, ya saudaraku, kalau saudara melihat, maka Wahyu pasal yang ke-13 itu antikris itu munculnya dari dalam laut. Artinya apa? Fir'aun. Artinya apa, saudaraku? Antikris itu merupakan kebangkitan Fir'aun akhir zaman. Saudaraku, ini satu rahasia yang dalam. Dahulu Fir'aun ditenggelamkan di laut Teberau. Antikris nanti itu munculnya dari dalam lautan. Saudara bisa baca di Wahyu pasal ke-13.
Nah, untuk pokok bahasan yang saat ini kiranya sampai di sini. Kalau saya teruskan di Wahyu pasal 13 nanti ini menjadi lebih seru lagi, kita akan menjadi paham. Tapi mengingat waktu, ya saudaraku, cukup sampai di sini dulu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, Imam besar agung kita, memberkati saudara. Salam penuaian, haleluya.